Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dwi Haryanti selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Sumini SPDMM selaku Kasatlank SMP Negeri 230 Jakarta. Dan yang saya hormati Bapak Kacep Muslim SPDMM selaku pengajar praktik kegiatan pendampingan individu 2. Dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan pendampingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pagi ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga membaca doa, keempat sambutan pengajar praktik Bapak Kacep Muslim SPDMM. Berikutnya sambutan Ibu Dwi Haryanti MPD selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Dilanjut diskusi visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 230 Jakarta. Dan yang terakhir adalah penutup dengan membaca basmalah. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan didampingi oleh Bapak Asep. Kepada Bapak Asep kami persilahkan. Bapak dan Ibu guru dimohon berdiri. Bapak dan Ibu dimohon duduk kembali. Baik. Baik, acara berikutnya adalah membaca doa yang akan didampingi oleh Bapak Abdul Somad. Kepada Bapak Abdul Somad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca doa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua, dan mudah-mudahan memberikan kemudahan dan menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولزوجاتنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول أمورنا وحصل مقاصدنا واقضي حوائجنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Dwi Haryanti MPD selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Dwi Haryanti kami persilahkan. Terima kasih MC. Terima kasih kepada Ibu Windy sebagai MC. Yang kami hormati Bapak Kacep Muslim SPD MM sebagai pendamping Ibu Dian CGP Angkatan 9 Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Sumini Kasatlak Pendidikan SMP 230 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendukung dari kegiatan pada hari ini, yaitu pendampingan individu yang kedua. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 230 atas ide kreatif dari Ibu Penggerak Ibu Dian Satria Wijayanti. Alhamdulillah hari ini nanti kita ada kegiatan diskusi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap siswa di masa yang akan datang. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang positif yang diprakarsai dari ide-ide kreatif Ibu Dian Satria Wijayanti. Ini adalah ibu guru yang hebat dari SMP 230. Pecah telur, Pak. setelah beberapa teman-teman kita ikut ya, namun tertunda keberhasilannya, namun jangan menjadikan kemudian putus asa ya. Bagaimanapun kita tetap harus maju nih yang muda-muda ya. Ini ada beberapa P3K wajib ikut ya, nanti daftar. Kita daftar aja dapat pahala. Pokoknya kita cari pahala. Saya juga pernah daftar, tapi berpahala aja, insya Allah. Jadi kita tetap harus coba sampai batas usia 50 ya Pak kalau CGP ya, sampai 50. Pokoknya kita sekarang misalnya Pak Rio 34 atau 33, nanti berarti 17 kali Pak nyobanya. Insya Allah ya, pokoknya itu nanti insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ini dari Bu Dian juga ilmunya banyak, saya ngikutin, oh iya ternyata banyak banget manfaatnya yang kita petik, menjadikan kita semuanya menjadi sangat bersemangat untuk membangun, untuk berpartisipasi di dunia pendidikan sampai kita usia 60. Mudah-mudahan kita sehat, kita semangat ya, pokoknya semangat, tidak boleh kendor, sehingga alhamdulillah nantinya
kita semua punya semangat dulu. Kalau gurunya sudah gurunya bersemangat, nanti muridnya juga akan bersemangat, ya. Tidak ada siswa-siswa yang broken home di rumah kemudian pelampiasannya di sekolah, ya. Jadi sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, atas pendampingan Bapak, atas pembimbingan Bapak dan arahan Bapak kepada teman saya. Kita doakan mudah-mudahan Budian kedepannya sukses dan siap untuk membangun 230 bersama kita semuanya. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan atas penyambutan kami kepada Pak Kacep. Ya, mudah-mudahan dimaafkan ya Pak. Saya sudah beberapa kali ketemu Pak Kacep ya. Kita sudah 3 kali ini ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kacep Muslim SPDMM selaku pengajar praktik pendampingan individu. Kepada Bapak Kacep Muslim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dwi Haryanti selaku Kepala Sekolah SMPN 230, Ibu Dian Satria Wijayanti ya, panjang banget namanya, kayak lahir di kereta. Kayak lahir di kereta kayaknya waktu itu ya. Yang kita banggakan serta rekan-rekan guru, tenaga pendidik dan kependidikan di SMPN 230. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita bisa memenuhi undangan dari Budian, karena yang punya hajat sebenarnya Budian ya. Yang punya hajat Budian, kita hanya memenuhi undangan beliau untuk mengikuti diskusi ya, untuk mengikuti diskusi visi misi perubahan yang mungkin Budian laksanakan atau akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan atau baru akan dilaksanakan ya di SMP 230 ini. Nanti kita akan mendengarkan apa saja hal-hal yang sudah dilakukan Budian selama 1,5 bulan mungkin ya, 1,5 bulan ya, hampir mau 2 bulan menjadi CGP. Budian nanti bicara bukan ingin menggurui, tapi ingin berbagi saja mungkin pengalaman atau hal-hal yang ide-ide yang dimunculkan oleh Budian yang nanti insya Allah mudah-mudahan akan ada atau banyak manfaatnya, hikmahnya buat kemajuan di SMP 230. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah syafaatnya sama-sama kita nantikan di akhirat kelak. Amin. Ibu Kepala Sekolah, Budian serta teman-teman rekan guru, saya terharu dengan antusias dari teman-teman yang mau memenuhi undangan Budian. Soalnya Bu, ini termasuk peserta diskusi terbanyak. Saya pikir kemarin di di SMK 22 itu ada 10 pesertanya. Saya pikir udah banyak itu. Ternyata ini lebih banyak lagi. Soalnya ada yang saya kunjungi pesertanya cuma 5. Terus 3 keluar, tinggal 2. Akhirnya tinggal saya berdua CGP-nya. Kan kasihan CGP-nya, kalau saya sih biasa aja. Cuman kan artinya dukungan support dari teman sejawat, dari pimpinan sekolah. Paling tidak kalau pimpinan tidak bisa memberi atau tidak bisa hadir, dia bisa mewakilkan ke wakaknya atau bisa meminta teman-teman guru yang saat itu mungkin duduk-duduk di ruang guru untuk pindah duduknya di lab atau di tempat
diskusi. Nah, sebenarnya itu juga udah sebuah penghargaan yang besar sekali buat CGP yang notabene memang sedang berjuang untuk menemukan jati diri, mengaktualisasikan dirinya untuk kemajuan sekolah. Ya. Karena biar bagaimanapun Budian nanti akan paling lama di sini, Bu. Paling lama sekolah di sini. Gak bisa dimutasi selama Budian belum diangkat jadi kepala sekolah. Iya, atau pengawas. Karena itu, jadi CGP yang sudah jadi PP, yang sudah lulus PP, dia akan bertahan di sekolah itu. Akan ditunggu terus aksi apa yang bisa dia kerjakan untuk kemajuan sekolah. Gitu. Makanya ini Budian sekarang jadi apa ya? Kata Ibu tadi pecah telur ya? Pecah telur. Jadi role model yang jadi contoh yang bisa mengimbas, menginspirasi dari teman-temannya yang lebih muda. Diharapkan seperti itu nantinya Budian. Jadi Budian juga mungkin introspeksi, aku udah ngerjain apa ya jadi CGP ini, kayaknya nggak ada perubahan apa-apa di sekolah ini. Nah itu malu sebenarnya kalau udah kayak gitu. Jadi itu memotivasi diri sendiri. Ya. Terlebih lagi yang kita ketahui Budian orang yang super sibuk ya, bukan hanya di sekolah tapi di kantor bapaknya juga sibuk. Gitu. Maklum wanita apa? Ibu Bayangkari ya, Ibu Bayangkari, ya Ibu Jenderal. Ya. Makanya sangat penting Budian itu memanage waktu ya. Manajemen waktunya harus bisa, tugasnya di sekolah, tugasnya sebagai CGP yang selalu dikejar dudet ya Budian ya. Ingat tanggal ini dudet. Jamnya Cinderella ya. Cinderella ya, jam 11.59. Itu batas akhir mengumpulkan itu 11.59 malam. Pokoknya ya pukul 23.59 sebelum pukul 24. Nah itu yang sering diuber-uber gitu. Itu aja masih sering terlupa ya kadang-kadang. Makanya kebetulan alhamdulillahnya timnya Budian satu kelompok itu saling membantu, saling mengingatkan. Itu juga tugas saya juga saling mengingatkan gitu. Untuk ingat ya, besok dudet. Ya, ada yang besok dudet hari ini belum ngapa-ngapain, ada gitu. Makanya teman-teman juga di sini nanti mohon maaf kalau misalnya Budian agak telat-telat sedikit, Ibu Kepala Sekolah ya, kalau misalkan ada tugas sekolah ngajarnya telat karena harus dudet itu. Jadi kadang-kadang sambil ngajar sambil Zoom ya, bukan artinya mengesampingkan tugas utama sebagai guru, tapi ingin agar semuanya bisa berjalan sesuai koridornya gitu, sesuai alurnya. Karena kalau ngelihat, Ibu belum pernah lihat jadwalnya Budian ya Bu ya? Belum pernah lihat. Jadwalnya Budian dari tanggal 25 Agustus ya. Dari tanggal 25 Agustus Ibu lihat deh. Ibu kaget kalau ngelihat jadwalnya. 25 ini, 26, 27, 28, 29, 30. Hampir tidak ada hari kosong tanpa tanggal itu. Itu jadwalnya Budian seperti itu. Jadi ya seperti itu yang memang harus dijalani sampai nanti bulan April Bu. Masih lama ya Budian ya? Iya. Ya benar, semangat ya Bu ya. Saya juga suka ngomong sama Budian boleh lelah tapi jangan menyerah. Saya bilang gitu sama Budian. Ya, kita lelah. Ini belum separuh jalan Budian. Seperempat juga mungkin belum ya. Seperempat juga belum. Ini baru ya mungkin mungkin sepertiganya kali ya. Belum, bukan sepertiga ya, belum juga kayaknya. Masih pokoknya masih jauh perjalanan Budian, masih butuh sekali support dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dari teman-teman rekan guru gitu. Dan nanti teman-teman akan apa ya? Mudah-mudahan harapan kita ke depannya akan banyak lagi calon-calon guru penggerak dari SMP 230 yang ke depannya akan insya Allah bisa memajukan
sekolah 230 untuk terutama untuk kemajuan pembelajaran siswa ya, karena tujuan utama kita di sekolah ini adalah membuat siswa itu nyaman sekolah, membuat siswa itu bahagia sekolah di sini, dan apa ya, mereka menemukan jati dirinya, menemukan teman bicaranya, menemukan segala hal yang mereka butuhkan di sekolah ini yang mungkin mereka tidak dapatkan di rumah. Apalagi dengar cerita dari Ibu Kepala Sekolah, SMP 230 ini kan perbatasan ya, perbatasan Jawa Barat, Jakarta, di pinggiran, letaknya dekat kuburan ya. Jadi masalah-masalah yang muncul di lingkungan keluarga variatif sekali yang berimbas pada pembelajaran di sekolah anak-anak. Nah mungkin dari situ banyak hal yang mungkin Budian bisa gali, yang mungkin Budian bisa munculkan idenya. Nanti kalaupun tahun ini visi perubahan yang Budian lakukan belum bisa masuk kurikulum, tapi insya Allah tahun depan bisa masuk ke kurikulum sekolah gitu. Jadi nanti ide-ide apa yang Budian masukkan di kurikulum sekolah itu yang akan menjadi apa ya, batu loncatan untuk kemajuan sekolah ini di tahun berikutnya. Mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kacep Muslim atas sambutannya di pagi ini. Baik Bapak Ibu, kami masuk ke dalam kegiatan inti pagi ini, yaitu kegiatan pendampingan individu 2 dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 230 Jakarta yang akan dibawakan oleh Ibu Dian Satria Wijayanti SPD. Kepada Ibu Dian kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Windy. Oh, Bapak. Monggo Pak, silakan Pak. Berarti Pak Satrio pindah ke depan lagi Pak. Pak Kacep mau di belakang Pak. Oh enggak. Oke. Enggak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Windy atas MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Dwi Haryanti MPD. Yang saya hormati Ibu Sumini SPDMM selaku Kasatlank SMP Negeri 230 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kacep Muslim SPDMM selaku pengajar praktik pada CGP Angkatan 9 ini. Serta Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di, bisa dibilang ini acara saya ya Pak ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai diskusi, saya mau membaca puisi terlebih dahulu. Puisi Pak. Puisi Pak Wid, puisi. Oke. Cakep, cakep. Yang cakep yang baca. Yang cakep yang lagi diri di sini ya Pak ya. Oke. Silakan Bu Windy. Puisi ini dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikala aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar dan mengatakan, "Merdeka, merdeka, merdeka." Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut adalah puisi dari Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang beliau buat untuk mendedikasikan bahwa beliau sangat cinta dengan Indonesia. Bahwa apa yang dia lihat di Indonesia ini bukan satu-satu, tetapi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Sama seperti kita ya Bapak Ibu ya, ketika melihat anak-anak bukan lagi si A, si B dan C, tetapi anak-anak yang memang perlu kita tuntun, kita bina dan kita didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Saya di CGP 9 ini didampingi 2 orang hebat. Yang satu adalah fasilitator saya. Fasilitator ini membawahi beberapa kelompok, yaitu Bapak H.J. Srianto MPD yang tinggalnya di Yogyakarta. Kami belum pernah bertemu ya Pak Kacep ya. Mungkin Pak Kacep sudah ya, kalau saya belum. Jadi kami hanya bertemu via Zoom saja. Beliaulah yang mengajarkan kami selama melaksanakan CGP 9 ini. Lalu ada Bapak Kacep Muslim SPDMM, beliau adalah pengajar praktek saya yang wujudnya saya lihat. Jadi kalau Pak HJ wujudnya belum saya lihat. Jadi hanya ini aja, kayak nonton TV aja gitu. Tapi kalau Pak Kacep benar-benar wujudnya saya lihat dan arahannya benar-benar saya bisa dengar dan lihat gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya sendiri Dian Satria Wijayanti SPD, saya CGP Angkatan 9 yang sebenarnya kecemplung Pak. Jadi sebenarnya awalnya saya tidak berniat ikut penggerak Pak. Kenapa? Karena memang saya itu bukan tipe ingin belajar Pak. Jadi saya itu termotivasi karena saya merasa kok yang lain bisa saya enggak ya gitu. Awalnya seperti itu, yang lain bisa kok saya enggak. Saya mencoba 2 kali Pak Kacep di Angkatan 7 dan saya gagal di Angkatan 7. Entah saya lupa mengeklik atau bagaimana. Jadi di sana kayaknya berkasnya tidak masuk. Jadi tahap pertama pun saya tidak lulus. Sama mungkin kasusnya dengan Pak Satrio ya. Dan selanjutnya Pak Satrio insya Allah lulus Pak. Jadi baru saya di CGP 9 saya mulai males lagi Pak. Saya muncul lagi keinginan di CGP 10. Saya pamit sama ibu, Bu saya mau coba lagi. Boleh kata ibu gitu. Kalau ibu mah boleh-boleh aja Pak. Karena memang belum ada penggerak ya Pak ya. Ya Bu ya, belum ada penggerak, jadi boleh kata ibu, boleh, ibu tanda tangan selesai. Itu pun ada sedikit kesalahan Pak di awalnya. Saya agak bandel Pak, surat yang saya kirimkan adalah surat sewaktu saya daftar CGP 7. Jadi ada niatnya mungkin 50% ya Pak ya. Jadi ada dari webnya itu mengatakan bahwa suruh kirim ulang. Jadi saya kirim ulang, akhirnya saya lulus tahap 1 Ibu. Terus saya minta tanda tangan baru dari Ibu, baru saya lulus seperti itu. Tapi walaupun saya awalnya adalah mendaftar hanya 50-50 ya Pak ya, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti CGP ini Pak. Dan insya Allah ilmu yang saya dapatkan bisa saya terapkan di sekolah ini dan diterima oleh Bapak Ibu serta murid-murid seperti itu. Oke lanjut Bu.
Tujuan diskusi hari ini Bapak Ibu, mohon maaf saya minta waktunya ya. Jadi yang ngajar mungkin duduk di sini, yang mau pulang, Pak Rio mau pulang jadi duduk di sini. Karena mengajar siang Pak, jadi datang dia hanya pramuka Pak, karena pembina pramuka. Jadi tujuan kita ngumpul di sini selain kita silaturahmi ya Bapak Ibu ya. Kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kita 5 tahun, 10 tahun lagi nih mau murid kita kayak apa? Apakah kayak penyanyi K-pop? Apakah kayak penyanyi dangdut? Ataukah seperti murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila? Tentu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Wakil kesiswaan udah iyo langsung. Wakil kesiswaan kami ini luar biasa loh Pak. Konsistennya luar biasa loh Pak. Bener-bener, saya pun nggak sanggup kalau jadi kesiswaan seperti ini Pak, luar biasa. Lanjut Bu Windy. Oke, sebelum kita masuk visi sekolah, tentunya Bapak Ibu itu punya mimpi. Murid-murid yang seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Ayo kita diskusi nih Bapak Ibu. Siapa yang mau Ibu kesiswaan mungkin Bu Siti? Oh boleh, silakan sebentar Bu. Kalau saya, terima kasih Bu Dian. Kalau saya memimpikan murid-murid yang tidak terpaksa. Terpaksa itu? Terpaksa dalam segala sesuatu. Contohnya, misalnya disuruh sholat, ya sholat. Oh. Di jamnya, nah sadar diri atau sadar bahwa dia sebagai pelajar SMP 230 harus segala peraturan yang ada di SMP 230 dia ikuti terus. Itu mimpi saya sebagai wakil kesiswaan. Oke. Nggak neko-neko. Nggak neko-neko, luar biasa. Tepuk tangan buat wakil kesiswaan kita Ibu Siti Sulaiha. Jadi menurut Ibu Siti tuh mimpi anak-anak itu memiliki kesadaran diri mungkin ya Bu ya. Kita sudah membuat peraturan yang sebegitu banyaknya, ada aja Bapak Ibu yang kalau suruh sholat lari. Bahkan ada yang loncat pagar ya Bu ya. Ada yang pura-pura jadi Nasrani Pak, luar biasa Pak anak-anak kita. Ada yang bikin lubang, lubang tikus untuk ngelempar tas, coba Pak, luar biasa murid-murid kita. Berarti murid-murid itu nggak cuma cerdas loh Bu, kreatif, bener. Kreatifnya tapi kok negatif ya Pak? Jadi kenapa Bu Windy? Kok ada emotion melet begitu? Oh ya. Jangan-jangan aku dikeluarin dulu Bu, dikeluarin di sini nih. Sebentar ya Pak Kacep ya. Oke, jadi Bu Siti tadi mau muridnya itu punya kesadaran diri. Suruh sholat, suruh belajar, ada PR dikerjakan gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Dewi, monggo silakan. Terima kasih Bu Dian. Kalau saya menginginkan murid-murid itu beradab. Ya. Oke, luar biasa. Oke. Karena yang kita lihat sekarang ini gitu ya, nggak semua sih ya, sebagian besar murid-murid bukan hanya di 230 gitu ya, hampir di semua sekolah kemungkinan itu yaitu kurang adab. Contohnya misalnya gitu kan, ketika guru sedang memberikan materi di kelas, mereka sibuk sendiri gitu kan. Terus selain itu juga yaitu misalnya ketika misalnya kita berpapasan dengan murid gitu, apalagi kalau murid yang pakai motor Bu, ya kan Pak. Nah ini dia cuek aja gitu, jalan aja dia ngeng gitu kan. Boro-boro kita ditawarin naik. Oh iya, aturan Bu mau bonceng gitu ya Bu, oke. Boro-boro bonceng Bu gitu ya. Ada loh Bu, guru yang nawarin muridnya bonceng, diantar sampai rumah loh Bu. Nah itu bagus. Anak saya Bu diantar sampai rumah. Nah seperti itu kemudian jadi pokoknya kita menginginkan anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu beradab gitu. Memiliki adab ya Bu ya. Iya betul. Gitu, terima kasih. Terima kasih, dicatat Bu Windy, memiliki adab. Jadi memang Pak generasi Z ini teknologinya luar biasa, tetapi adabnya kurang Mbak. Itu dia. Iya Pak. Bu Dewi pengen diboncengin Pak. Enggak, bukan gitu Bu. Oh iya. Saya kan tiap hari lewat kandang sapi tuh ya. Nah itu sering kali dilewatin gitu. Dilewatin. Tapi ada juga Bu yang waktu itu ada yang nawarin Pak Bu. Bu
ayo Bu naik. Karena saya gini, murid kan nggak boleh mau motor, masa saya naik ke dia? Nggak, udah kamu aja jalan gitu, silakan aja. Jadi kayak buah si malakama ya Bu Iya. ya. Ditawarin salah, nggak ditawarin lebih salah ya Bu ya. Kalau kita naik lah, kita kan yang bikin aturan nggak boleh, kok kita naik? Seperti itu gitu. Oke, terima kasih Bu Dewi jadi memiliki adab. Jadi memang Bapak Kacep karena anak-anak tuh pinter naik motor, jadi kalau sekolah pengen naik motor Pak. Sebenarnya kita udah buat peraturan ya Bu ya, tidak boleh membawa motor. Akhirnya kita gini Pak, tidak boleh membawa motor ke sekolah. Tapi kalau kandang sapi boleh. Samping pagar, oke. Baik, selanjutnya ada Bapak Ibu yang lagi menambahkan percaya bahwa kok yang ini ya Bu Windy ya? Yang pertama Bu Windy. Iya, kita percaya bahwa murid adalah, itu nanti Bu Windy belum. Jangan cepat-cepat, Pak Kacep belum mau pulang. Dia masih betah di sini, Masya Allah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Bu Dwi? Oh, oke. Silakan Pak Asep. Ini nggak apa-apa, masih banyak Pak, tenang, pertanyaannya masih 6. Ini baru yang pertama, jangan rebutan. Ya. Monggo Pak Asep. Baik Bu Dian, terima kasih. Kalau saya pribadi memimpikan murid-murid yang pasti pertama adalah bertakwa. Tadi mungkin Bu Dewi sudah menyampaikan beradab, ya, salah satunya bertakwa ya. Jadi benar-benar dia untuk sholat, beribadah ya, yang Kristen juga gitu. Jadi percaya kepada Tuhannya. Terus yang selanjutnya selain bertakwa yaitu berwawasan luas. Oke, berwawasan luas. Berwawasan luas, berintegritas tinggi, Banyak. berdaya juang kuat. Banyak ya Pak? Banyak Bu. Ya Allah. Ini orang OSIS nih, kebanyakan Ya. ide nih kayaknya. Mandiri. Oh iya. Ya Bu. Oke. Ya. Dan berintelektual tinggi. Ini Tuh. spanduknya ntar kepanjangan loh Pak. Kalau bikin visi misi spanduknya sampai luar loh Pak. Loh. Iya Bu. Luar biasa. Ya itu yang saya harapkan. Oke, harapan itu boleh ya Bu ya. Iya. Mimpi itu boleh banyak ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ini bagian OSIS Pak Kacep. Jadi memang bagian ketemu murid-murid, jadi dia begitu banyak Pak, biarin aja Pak. Monggo silakan, ada lagi Bapak Ibu. Kita memimpikan murid seperti apa sih? Oke Pak Warsono, silakan. Oke, suaranya kenceng banget ya. Tadi kasihan Bu Dewi nggak ada yang apa nawarin. Ntar kalau lewat saya tawarin Bu. Baik, tentunya tadi ngasih masukan pada tugasnya masing-masing Bu Siti, kesiswaan, Pak Asep, OSIS udah dibabat semuanya. Nah tentunya saya berkaitan dengan sarpras ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ini orang sarpras Pak, jadi punya mimpi juga Pak beliau Pak. Kalau Monggo. lihat, ya baik. Monggo. Kalau kita lihat selama ini anak kita kan kreatif Bu. Luar biasa Pak memang, Iya, banyak kreatifnya luar vandalisme biasa. di tembok, di apalagi di mungkin Pak Kacep pernah ke kamar mandi yang sono Pak, luar biasa itu. Banyak vandalisme yang tulisannya luar biasa. Nah, untuk mengarahkan anak kita dengan kreatif tapi tidak pada tempatnya. Nah, itu Ibu Dian sebagai calon guru penggerak. Nanti apa sih yang mau dilaksanakan gitu? Ya, mudah-mudahan dengan Bu Dian sebagai CGP itu ada perubahan di diri siswa. Saya mengharapkan memimpikan gimana sih anak biar nggak coret-coret di tembok atau mungkin ada suatu inovatif baru diterapkan di mana anak-anak biar ada mengeksplor kreativitasnya itu di mana gitu, atau mungkin di tempat di suatu tempat tertentu gitu. Itu Berarti, Bu, impian saya gitu. Berarti Jadi Bapak anak impian terhadap murid, anak-anak tidak mencoret-coret, Iya. tidak pada tempatnya gitu ya iya, Pak. tapi Oke. ada tempat khusus ya mungkin Ada tempat yang disediakan diberikan khusus. gitu. Bu, monggo Bu. Kita di mana ya Bu tempat khususnya? Oh siap. Iya. Kan berkaitan ya Pak ya. Nggak mungkin saya jalan sendiri toh Pak. Jadi Iya. izin Bu, di mana yuk Bu? Gitu. Oke baik. Ya, Ada impian lagi saya Pak? gitu Bu, jadi anak nggak coret-coret di mana-mana gitu. Oke. Padahal sebenarnya Iya. fasilitas untuk mencoret-coret itu udah ada loh Pak. Iya. Pak Asep aja selaku guru SBK sudah dikasih buku gambar ya Pak ya? Oh, emang gitu Pak. Jadi Oke. kita nanti insya Allah ya Pak ya kita lanjutkan ide-idenya. Iya, Ada lagi Bapak? Kalau Bu Dian punya ide kan tinggal ngomong sama Ibu. Iya. Ibu paling nanti ke saya. Oh iya, gitu. balik lagi ya Pak ya. Jadi Iya. sebenarnya balik lagi. Oke, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Pak. Iya, Oke. silakan. Ada yang lain? lagi? Pak Wid, monggo silakan. Ini selaku BK Pak. Jadi semuanya bicara nih Pak. Kesiswaan, OSIS, Baik, BK. mohon izin, terima kasih. Yang saya impikan itu pertama, bagaimana siswa itu memiliki sikap
disiplin, artinya tidak harus dipaksa tapi mereka tahu dan sadar bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Satu hal pengalaman yang sering kali kami lakukan bersama dengan Bu Siti dan teman-teman juga Ibu, bagaimana setiap pagi saya harus menjemput anak-anak ngoprak-oprak dulu dari belakang sana. Sebetulnya udah dari pagi datang, cuman kurang tahu apa yang menjadi pemikiran mereka. Ternyata mereka itu punya pemahaman mindset setia kawan yang kurang pas. Setia kawan menunggu. Besti Pak, besti. Betul besti, sekali. Pak, besti. Jadi dia rela untuk datang telat asalkan bestinya Bareng. bisa bareng. Oh, itu. iya. Ini yang harus apa yang saya mimpikan supaya anak ini bisa berubah. Nah, tekniknya seperti apa? Nanti mungkin Budian punya trik-trik tertentu kaitannya dengan itu. Yang kedua adalah kaitannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti begini. Kadang-kadang anak-anak ini harus disuruh, harus ditunjukkan ini, itu bajumu lecek, oh itu topimu miring, oh iya dia. Kemudian yang Pak, saya mau izin pulang dulu, ngambil ini belum. Nah ini artinya kan nilai-nilai tanggung jawabnya itu belum termaksimalkan oleh anak karena dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat untuk besok dan seterusnya. Artinya schedule anak-anak ini tidak siap, belum siap ya. Makanya perlu ditumbuhkan rasa tanggung jawab baik itu terhadap diri sendiri maupun terhadap kewajibannya lingkungan di sekolah. Terkait juga dengan bagaimana kalau mereka harus mengikuti sholat berjamaah pada siang untuk anak yang pagi, kemudian yang tadarus untuk anak yang siang. Ini juga kan Pak Warsono membawa gagang sapu, Bu Siti bawa apa, kita bawa apa, kita ngintip dari mana. Ya. Itu artinya kan mereka belum punya tanggung jawab bahwa ini adalah bagian dari saya gitu ya. Nah itu ketika itu sudah muncul, kita nggak usah, kita bukan nggak mau capek, bukan, tapi kita melihat ini anak aneh ya. Ada juga yang tadi Pak Warsono bilang apa, anak sampai bilang apa tadi Bu? Non muslim. Iya, iya Pak. Supaya pulang Pak. Supaya pulang, karena Gitu. sholat zuhur mereka tidak ada kegiatan doa bersama, pengennya pulang, jadi bilang Nasrani. Mungkin nanti beda keyakinan. Nanti Budian punya trik-trik khusus supaya bagaimana anak tidak harus dioprak-oprak, tetapi mereka dengan sukacita, dengan senang dia langsung datang ke sana sehingga Pak Sumat bisa tersenyum karena cepat anaknya datang. Nah ini yang perlu ditumbuhkan. Yang perlu ditumbuhkan kesadaran diri ya Pak. Betul sekali. Baik, kira-kira hanya itu yang bisa. Oke, terima kasih Bapak selaku BK. Ya, monggo silakan. Oh cukup. Jadi sudah kita memiliki murid yang diimpi-impikan, intinya kita mau murid yang benar-benar baik secara akhlak dan secara perilaku gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik lanjut pertanyaan berikutnya. Kita percaya bahwa murid adalah, murid itu apa ya gitu loh. Apakah dia memang murid adalah orang-orang yang harus kita tuntun untuk menuju kebaikan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Oke Pak Rio, monggo. Oh Ibu Dwi dulu mungkin. Ibu dari tadi nunjuk loh, jangan kualat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jadi, Ibu, monggo. Saya punya keyakinan bahwa murid adalah pribadi yang mandiri. Ya, murid adalah pribadi yang mandiri. Jadi kita tugas sebagai guru adalah sebagai motivator. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Ibu. Monggo Pak Satria. Baik, izin, terima kasih Ibu. Berkaitan berlanjut nih dengan pertanyaan sebelumnya. Kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya di masa atau tingkatan SMP, kalau kita ibaratkan murid ini seperti kertas yang bergaris Bapak Ibu. Kertas bergaris inilah yang selain faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah yang akan mengisi kertas bergaris tersebut. Apakah kertas bergaris tersebut akan kita isi dengan isi tanggung jawab, atau kertas bergaris tersebut kita isi dengan tulisan yang tidak baik. Maka daripada itu saya percaya murid dibentuk melalui lingkungan, baik itu lingkungan keluarga apalagi lingkungan sekolah, dan diharapkan bahwa nantinya murid-murid ini menjadi murid cerdas, yang murid cerdas ini dapat di perjalanan waktunya akan menjadi orang yang baik, seperti itu.
Terima kasih Pak Satrio, luar biasa. Jadi murid adalah kertas bergaris, jadi ada garisnya ya Pak ya? Jadi yang Betul. nulis kita ya Pak Yang ya? nulis kita. Oh yang nulis kita, begitu Nah, Pak Kacep? salah satu penulisnya adalah kita. Salah satu penulisnya, oke. Ini sedikit banyak mirip-mirip pembelajaran kita ya Pak Kacep ya? Oke, kalau pembelajaran kami, bukan pembelajaran kami ya Pak, memang itu ya Pak ya. Jadi murid itu adalah kertas yang memiliki tulisan yang samar. Jadi sebenarnya anak-anak memiliki tulisan yang samar dalam diri mereka. Tugas kita sebagai guru adalah mempertegas tulisan samar tersebut sehingga mereka menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya anak-anak itu semuanya baik Bapak Ibu. Tadi benar kata Pak Satrio, faktor lingkunganlah yang membuat mereka berubah menjadi ya mungkin agak ke kanan ke kiri dikit ya Pak ya gitu. Jadi tetap anak-anak itu memiliki kodratnya masing-masing, karakternya masing-masing, pada dasarnya seperti itu. Dan kita sebagai guru mempertegas sehingga tulisan-tulisan tersebut benar-benar menjadi baik dan nyata seperti itu. Monggo silakan, ada lagi Bapak Ibu? Galung pada dasarnya baik Bu. Karena faktor lingkungan Bu, orang tuanya kan begitu Bu. Jadi garisnya nggak lurus Pak, garisnya begini-gini Pak. Jadi garis dia begini sebenarnya Pak. Oke, silakan Ya, Pak Wid lagi. ya, ini Oh boleh Pak, boleh. kalau Ini- kita lihat, kita percaya bahwa murid kita itu, pertama, murid kita ini adalah unik ya. Unik itu artinya satu orang berbeda dengan yang lain sekalipun kembar. Oh iya. Artinya unik. apa? Artinya bahwa masing-masing siswa itu memiliki individu pribadi masing-masing yang kita tidak bisa samakan dengan siswa yang lain. Satu Oke. contoh misalnya di kelas, kalau kita mengatakan bahwa si A ini matematikanya cepat, cerdas, oke. tapi si B ini lemot banget. Lemot banget. Bukan berarti si B ini tidak pinter. Tidak benar. Tapi si B ini mungkin punya kelebihan-kelebihan di bidang lain. Di bidang lain, Sehingga kita oke. perlu angkat itu, kita perlu tunjukkan itu, sehingga apa? Sehingga anak ini bisa menggali potensi secara baik untuk masa depannya. Oke. Jadi tidak semua yang pinter matematika tidak bisa, tidak pinter matematika tidak bisa apa-apa. Misalnya begitu, maaf Bu Siti nih ya, bukan ini hanya satu contoh aja. Kita matematika loh Pak loh. Satu contoh Wih, aja. Jangan gitu dong Pak dong. Kan seringkali kan termasuk kami orang tua di rumah, kalau kita melihat nilai kan yang kita lihat kan nilai matematikanya Iya. berapa ini. Padahal belum tentu mau jadi guru matematika tuh anak ya Pak ya. Iya, iya. Artinya bahwa nilai itu bukan satu gambaran mutlak bahwa anak ini Iya, seperti ini. setuju Pak. Atau Setuju. yang nilainya jelek belum tentu anak ini dalam tanda kutip kurang baik. Setuju Pak, Kita setuju tidak sekali. boleh menjudge anak hanya satu bidang. Oke. Tetapi kita harus melihat secara universal. Universal. Anak ini seperti apa? Di satu sisi dia lemah di sini, pasti dia punya kelebihan. Inilah Kelebihan. tugas kita untuk menggali, mengangkat Kelebihan supaya- tersebut ya Pak sehingga ya. anak percaya diri. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Ada lagi monggo. Oh iya iya iya. Ini banyak yang ada jam Pak. Ini Banyak yang izin ya. jangan sampai kasusnya kayak Bu Yusi nih Pak nih. Bu War, kalau ada guru-guru yang mau masuk boleh ya Bu War ya? Iya. Baik, Bu Oke, Dian, terima monggo. kasih. Silakan. Tadi sebenarnya saya mau jawab yang pertama udah diwakili Bu Dewi, Oh Pak iya. Asep. Oh iya. Gak kebagian ya Pak ya? Berarti ya Masih udah. ada 4 Pak, tenang Iya, Pak. Heeh. katanya masih banyak, jadi saya tutup tadi nggak jawab. Oke. Baik, ini aja saya yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan untuk merubah Oke. peradaban. Luar biasa. Ya. Aset masa depan Bu Windy. Yang penting dibutuhkan sinergi dan kerjasama di semua pihak Oke. untuk sama-sama meraih Oke, benar, tujuan. benar. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi benar-benar kita kan akan tua ya Pak ya. Yang mengganti kita kan mereka-mereka. Jadi mereka benar adalah aset untuk bangsa ini. Ada lagi Bapak Ibu? Apa cukup? Sudah memenuhi ya? Oke, jadi kita percaya bahwa intinya kita percaya bahwa murid itu adalah sesuatu yang unik, manusia yang unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Lalu kita sebagai guru tinggal menuntun dan mempertegas apa yang mereka sudah bawa dari lahir. Oke, lanjut Bu Windy. Masih banyak nih Pak nih, kayaknya sampai jam 12 nih Pak nih. Di sekolah kita mengutamakan, mungkin apa ya, kita mengutamakan apa ya? Kedisiplinan, kata Bu Dwi, kedisiplinan Bu Windy. Ada lagi? Toleransi kerjasama, mengutamakan toleransi kerjasama. Ada lagi? Pelayanan maksimal mungkin ya Bapak Ibu ya? Mengutamakan iman dan takwa Bu Windy. Tulisannya encil-encil amat Bu. Oh belum. Ada lagi Bapak Ibu? Kekompakan.
Ibu nih pokoknya kalau ada acara pasti suruh kompak terus. Tanggung jawab. Apalagi. Sudah mungkin ya? Toleransi, tanggung jawab, kerjasama, iman dan takwa, kekompakan. Jadi yang kita utamakan yang akan kita berikan ke murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh mana yang duluan ya? Mana yang duluan? Iman dan takwa dulu mungkin ya Bu ya? Iman dan takwa pertama. Lalu kedisiplinan kedua mungkin ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah disiplin kan dia sudah siap gitu loh. Kedisiplinan kedua mungkin Bu Windy, lalu kerjasama. Tanggung jawab atau kerjasama Bu? Toleransi yang kedua ya. Toleransi yang kedua. Monggo silakan. Toleransi yang kedua, lalu kedisiplinan, apalagi Bu Siti? Tanggung jawab keempat. Tanggung jawab keempat ya? Tanggung jawab keempat Bu Windy. Oke, kerjasama kekompakan. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, ini yang akan kita utamakan untuk mendidik, menuntun anak-anak kita di sekolah. Oke, lanjut Bu Windy, pertanyaan selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Bapak Ibu murid di sekolah kita ini sudah sadar akan apa ya? Belum sadar, mungkin sementara ini menurut saya murid-murid kita di SMP 230 sadar bahwa SMP 230 ini punya pembiasaan yang sudah yang sudah berjalan. Sudah terbiasa gitu ya Bu? Sudah berjalan dan akan berjalan. Minggu ini atau sadar akan jadwal. Sadar akan jadwal yang ada di SMP Negeri 230 Jakarta. Baru pembiasaan saja. Yang lain belum ya Bu ya? Belum. Belum ya Pak? Mungkin murid-murid kita sadar ya Bu kalau di sekolah itu mereka harus bahagia mungkin ya? Betul. Mungkin gitu ya Bu ya? Saking bahagia. Jadi kalau bahagia itu konotasinya ke sana Pak. Jadi gitu ya pemikirannya. Bahagia. Sadar akan jadwal dia nih. Sekarang jamnya pulang, cepetan pulang Bu. Cepetan pulangnya, sholatnya dikebelakangin gitu. Ini Pak Somad udah sampai pusing loh. Untung aja rambutnya nggak rontok loh Pak, ngurusin anak-anak sholat doang. Ada lagi Bapak Ibu sadar akan apa? Mungkin Bu Sumini, monggo sadar apa Bu? Mungkin gini, di antara jam 11 sampai dengan jam setengah 11 lah ya, di antara setengah 11 sampai jam 12:15 itu, mungkin itu memang tadi menyambung apa yang disampaikan sama Bu Siti tentang jadwal anak-anak, tapi ini sadarnya sadar jeleknya ya. Sadar dari jeleknya. Jadi di antara jam-jam itu sangat-sangat jam rawan di posisi yang menurut mereka itu sadar bahwa posisi itu tidak ada guru, tidak ada orang di dalam, jadi mereka ngumpet untuk sholat. Saya selalu itu jadi patroli di UKS tuh sama Mbak Emma itu dari setengah 11 sampai kunci saya, kalau saya tidak bisa pegang, yang saya suruh pegang Mbak Emma supaya kita tidak sama anak itu dengan masuk ke UKS dengan alasan yang berbeda-beda dan sepertinya masuk akal, tetapi padahal itu anak itu sadar bahwa dia itu ini kan jam sholat, jadi saya mau alasan masuk UKS sakit, minta obat, segala macam lah itu. Oke. Nah itu ini dari jeleknya. Oke, ya, dari jadi negatifnya ya Bu ya. Oke, jadi sadar kalau waktunya sholat, tapi malah ngumpet, melarikan diri. Itulah Pak. Jadi jeleknya nih. Jadi di kami itu Pak ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Sholat zuhur plus tadarus. Jadi sholat sekaligus tadarus. Jadi memang anak-anak yang kurang memiliki kesadaran diri, ada yang kabur tadi, ada yang loncat, ada yang bilang Islam tapi Nasrani gitu Pak. Jadi memang ya itulah Pak, dunia sekolah ya Pak memang beragam.
Jadi kalau nggak ada gitu juga nggak seru sebenarnya Pak. Jadi kan life never flat ya Pak ya. Jadi hidup itu nggak mungkin datar-datar aja, pasti ada gelombang-gelombangnya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan bahwa murid kita sadar bahwa sekolah itu tempat menuntut ilmu. Oh ya. Oke, silakan Pak Somad. Baik, terima kasih Bu Dian. Kalau tadi Bu Sumi ini melihat mungkin Bu Siti juga Pak Warsono yang anak-anak yang kelas 9 ya. Kalau saya kan karena melihatnya yang anak kelas 7. Insya Allah anak itu sadar akan aturan yang disiplin di sekolah kita. Dan ini udah terbukti di anak kelas 7 itu sangat disiplin. Disiplinnya Mengikuti luar aturannya biasa. ada. Makanya insya Allah kalau Bu Dian nanti melihat 5 tahun, sebelum 5 tahun insya Allah kalau kita sinergi kerjasama sebelum 5 tahun kita udah berubah. Sudah tertib ya Pak ya? Iya. Oke, terima Asal kasih. sinergi kan gitu. Kerjasama Di semua sinergi pihak. ya Pak ya? Iya. Kita bekerja Dan sama. terlihat dari kelas 7 udah ada bibit-bibitnya. Oh iya, oke terima kasih nih, luar biasa nih guru agama. Benar-benar deh Pak, pokoknya yang ngejar-ngejar sholat tuh timnya Bu Siti, Bu Warnemah tadi, Pak Warsono, guru agama 4 orang, Pak Wid padahal Nasrani Pak. Tapi dia mau ngoprak-ngoprak yang mau sholat, coba luar biasa kan Pak? Sampai nunggu di depan, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Widodo. Oke, jadi Pak Widodo amalnya banyak Pak. Kalau tadi Bu Dwi amalnya cuma daftar CGP, kalau Pak Widodo banyak Pak. Jadi Pak Widodo itu amalnya udah dia setiap minggu kebaktian Pak. Setiap hari ngoprak-ngoprak orang sholat Pak. Jadi dia dari Tuhannya dia dapat, dari Allah kita dapat Pak. Gitu ya Pak Wid ya? Dibagi jadinya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Soalnya masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Oke lanjut Bu. Kita warga di sekolah kita yakin supaya apa ya Bapak Ibu ya? Apakah yakin nanti sekolah kita akan go internasional? Atau yakin bahwa anak-anak kita nanti ada yang menang OSN minimal tingkat kabupaten kali ya, mungkin tingkat Jakarta Timur aja gitu ya Bu ya. Selama ini tidak ada Pak, jadi mental terus di kecamatan, rontok lagi. OGN, oh iya kita pernah menang OGN Pak. Oh Pak Kacep juga OGN ya? Apa Gupres? Gupres Pak Kacep. Kita pernah ada yang menang OGN Pak. Jadi dulu tapi sudah pensiun Pak Selamat, jadi luar biasa. Oke. Apa ya Bapak Ibu ya, kita warga sekolah ini kita yakin mau ngapain nih Bapak Ibu? Oke Bu Sumini silakan. Terima kasih. Kita yakin bahwa SMP 230 ini dengan adanya terkait dengan Sarpras gedung yang baru itu sangat memikat kita harapkan untuk kepercayaan masyarakat bersaing ke depannya untuk memilih SMP 230. Sudah barang tentu pasti nanti jika persaingan itu banyak, contoh PPDB banyak yang mendaftar ke 230 secara administrasi, dipastikan nilai input yang bagus pasti kita terima, maksudnya dengan seleksi walaupun melalui sistem akan kita dapatkan input yang bagus. Terkait dengan tadi yang disampaikan sama Pak Rio, kertas bergaris tadi, bagaimana nanti input itu yang sudah kita dapatkan dengan disediakan kertas yang bergaris, nanti yang menulis dari pihak warga sekolah, insya Allah kita harus percaya bahwa anak-anak yang lulusan dari SMP 230 akan menjadi generasi kita. Siapa tahu kita harus yakin bahwa dari lulusan kita itu nantinya akan menjadi generasi penerus yang lebih baik nasibnya dari kita-kita. Siapa tahu akan ada yang menduduki contoh misalnya di Senayan atau di instansi-instansi yang sangat yang sangat berkompeten dan levelnya tinggi. Itu dari saya. Oke, kita harus kasih, yakin. Bu. Oke, kita harus. Jadi karena gedung baru, Bu Sumini tuh yakin murid-murid yang nanti datang itu
kok melihat gedungnya baru, jadi yang pintar-pintar masuk di sini gitu. Jadi berharap gitu ya Bu ya, dengan yang bagus-bagus masuk, diharapkan bahwa 230 akan menelurkan generasi-generasi yang luar biasa. Oh Pak Wid duluan sebagai BK, paham apa Pak Wid? Paham bahwa kita sebagai guru harus menuntun murid gitu mungkin ya? Ya baik, terima kasih. Kalau kita melihat dari anak-anak kita ya, anak-anak SMP ini kan anak-anak yang dalam perkembangan psikologisnya masih labil gitu ya. Jadi masih gampang mencari-cari ya Pak ya. Betul masih sekali, mencari dirinya. jati diri dan gampang sekali terpengaruh. Iya. Banyak kejadian-kejadian yang kita sering datang ya Bu Siti, Bu berkaitan dengan anak kita. Oleh karena itu kita sebagai warga di sekolah ini paham bahwa itu memang anak-anak kita yang harus kita didik dengan penuh kesabaran. Kita nggak bisa mengatakan kamu anak bandel, tidak kamu boleh, anak, iya, tidak itu boleh. itu bukan solusi. Bukan solusi, oke. Yang baik itu adalah kita menyadari betul bahwa anak itu memang anak dalam pencarian jati diri. Bagaimana kita bisa menunjukkan seperti apa anak. Kita kasih ruang. Misalnya tadi Pak Warsono bilang banyak di kamar mandi itu yang coret-coretan yang ada tulisan ciu. Apa itu? Cinta ini untukmu. Ada. Ada. Luar biasa. Betul. Saya pikir ciu minuman loh Pak. Ada. Jadi anak-anak kan ada ciu minuman ya. Saya pikir cinta gimana Pak? Ada. Cinta, terus ada lagi. Cinta ini untukmu. Cinta ini untuk. Gitu. Ada lagi ikan hiu minum jamu. Cakep. Nah, itu ada di sana. Terus lanjut. Lupa saya. Itu yang baik. Tapi ada juga yang maaf kata yang jorok kurang gitu ya. baik, iya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bukan berarti kita maklumi, bukan. Tidak, tetapi kita arahkan anak kita. Anak ini kan kreatif ya. Gimana kalau kita kasih misalnya wadah di piloting sana, bagaimana ada pekan atau ada 1 bulan sekali, terserah ungkapkan apa di situ. Nah, jadi mengungkapkan mereka, apa yang mau diungkapkan betul gitu ya Pak ya. Jadi apa yang selama ini tertahan daripada dia nyolong-nyolong, akhirnya membuat kotor, membuat segala macam. Kita kasih aja ya Pak. Ujung-ujungnya ke BK. Kayaknya proyek selanjutnya tuh Bu. Kita kasih. Proyek selanjutnya Biar kita buat berekspresi. hari mengungkapkan isi hati gitu mungkin Bu gitu ya. Terus ada ciu gitu Pak. Yang pengen ngelukis. Oh iya. Yang kalau ada anak yang pengen kan suka loncat, suka lari ya suruh loncat, suruh lari gitu ya Pak. Suruh ada wadah, ada tempatnya. Oke, kita memfasilitasi ya Pak ya. Oke, jadi kita sebagai guru memfasilitasi apa yang diinginkan murid supaya menjadi positif. Itu apa yang diinginkan anak gitu. Siap Pak. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu, Bu Siti, monggo. Boleh ngomong lagi? Boleh Ibu, monggo. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap pribadi, individu, peserta didik itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Setiap individu memiliki kecerdasan. Luar biasa. Jadi, setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda. Walaupun anak ini misalnya tergolong anak berkebutuhan khusus atau anak sekarang disabilitas. Mereka pasti punya kecerdasan yang lain ya Bu ya. Cuma tentu saja tidak sama dengan yang lain. Yang normal ya. Misalnya menurut saya banyak loh kita temui anak-anak disabilitas yang cerdas bersosialisasi. Ya, benar. Contoh dia lebih sama gurunya lebih ramah, lebih sopan gitu dibandingkan anak yang lain pada umumnya. Tidak berkebutuhan khusus. Tapi kita tidak memungkiri sekali lagi semua anak punya kecerdasan, tapi tidak sama. Ya, ada yang cerdas secara intelektual, ada yang cerdas emosinya, ada yang cerdas sosialnya. Nah, kita sebagai guru yang harus pandai menempatkan ketika misalnya kita pelajaran matematika, jangan paksa anak yang berkemampuan misalnya dia dapat 7 lah katakan, jangan paksa anak ini dapat 9 karena memang kemampuannya 7. Oleh karena itu kitalah yang bisa menggali anak yang kecerdasan matematikanya 10, yuk kita tingkatkan di situ. Nah itu bahwa kita paham semua siswa punya kecerdasan yang berbeda. Terima kasih Bu Siti. Oh lagi Bu Dewi. Pak kayaknya sampai jam 12 bener Pak. Slide saya masih banyak Pak.
Gimana Pak? Ya. Monggo Baik, silakan Bu Dewi. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak kita itu datang dari berbagai latar lingkungan keluarga yang berbeda. Oke, tepuk tangan luar biasa. Ada yang dari keluarga harmonis, ada yang tidak harmonis. Oke, seperti itu. terima kasih. Jadi pendekatannya nanti akan berbeda ya Bu ya? Beda, Oh iya. iya. Oke, Gitu terima aja. kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Cukup mungkin ya Bapak Ibu ya? Cukup. Oh satu lagi Bu Sumi ini. Coba dikasih Pak. Ini kalau nggak Terima dikasih kasih. ngamuk Kalau nggak nanti dikasih Pak. nanti- Kalau nggak dikasih nanti bubar Pak sekolahan Pak. Iya. Kasatlak Pak ini Pak. Monggo Bu. Gini, kita itu di sekolah ini harus sadar bahwa ibarat sekolah ini rumah kita yang kedua. Gitu. Isinya apa? Di situ ada murid, ada guru, ada sarpras, ada proses pembelajaran macam-macam lah di sini sekolah ini. Jadi sadar bahwa sekolah ini ibarat rumah kita yang kedua, jadi kita harus peduli dan merasa Seperti memiliki keluarga ya Bu ya, seperti seperti keluarga. kita di rumah. Jadi kita seperti keluarga ya Bu ya, Iya, mungkin itu. begitu. Indikatornya banyak. Indikatornya intinya banyak. itu. Intinya itu. Iya, Oke. terima Jadi kalau kasih. rumah kedua boleh saya jual dong Bu. Kan rumah perizinannya banyak. Oh, perizinan. Jadi, ada di situ kan banyak yang menempati, ada unsurnya banyak. Oke, terima kasih Bu Sumini. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Jadi dari inti apa yang tadi kita bahas, intinya kita tuh mau membuat anak-anak itu menjadi lebih baik lagi dalam segala aspek. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dengan tidak melihat, dengan tidak tutup mata kita sebagai guru, dengan latar belakang mereka, dengan karakter mereka masing-masing. Jadi intinya kita mau membuat anak-anak ini menjadi lebih baik, menjadi generasi emas, menjadi generasi yang bisa siap di dalam masyarakat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Itulah dia guru-guru kita nanti berkolaborasi, bekerja sama agar benar-benar terciptanya generasi yang luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Dari tadi yang kita bahas, kita menarik garis merah bahwa kita memiliki visi di sekolah ini. Visi SMP Negeri 230 Jakarta adalah cerdas, takwa, terampil, berwawasan lingkungan, dan berbudaya sekolah. Nah Bapak Ibu, next Bu Windy, apakah visi ini sudah sesuai belum dengan yang kita harapkan tadi? Tadi kan kita bahas tuh harapkan, sudah sesuai belum? Lalu visi ini apakah membuat murid kita berbeda dari murid lain? Kayak tadi ya Bu ya, ada yang loncat kan berbeda ya, sudah berbeda. Tapi apakah visi yang kita buat tadi bersama-sama, tadi kan sudah ada visi, apakah menunjukkan hal yang diharapkan dan juga menjadi pembeda bagi murid lain? Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah sesuai ya? Untuk bisa menyesuaikan atau tidak, next kita ada tadi punya cerdas, takwa seperti itu ya. Kita lihat coba Bu Windy next, cerdas. Cerdas ini kita melakukan pembiasaan Bapak Ibu, dilaksanakan kegiatan literasi per mata pelajaran setiap hari Kamis sesuai jadwal. Nah, saya rasa ini menurut pendapat saya ya, cerdas di dalam visi itu sudah kita buktikan bahwa anak-anak melaksanakan pembiasaan literasi. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai belum dengan visi kita tadi? Sudah sesuai ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah sesuai. Lanjut Bu Windy. Lalu takwa, nah ini tadi yang jadi saya merasa bahwa Pak selama saya ngajar di sini sejak Bu Siti menjadi wakil Pak, saya merasa sekolah ini bukan SMP negeri tapi MTS. Jadi memang kegiatan agamanya luar biasa Pak Kacep, dan saya applause banget buat Bu Siti karena beliau konsisten sekali sama-sama. Tapi kalau Bu Siti sebagai wakil tidak menggerakkan kami juga sebagai, saya merasa muda ya Pak, saya anak muda merasa udahlah capek gitu loh. Tapi tidak, Bu Siti tidak ada rasa lelahnya Pak. Jadi inilah takwa. Jadi dilaksanakan Jumat religi Pak, setiap Jumat kita membaca Yasin tapi bergantian. Mungkin Jumat ini Yasin, membaca Yasin, Jumat besoknya kita Jumat bersih, jadi bergantian. Tetapi selalu ada jadwal per bulan Pak. Membaca Yasin, sholat zuhur dan asar berjamaah, ini selalu Pak setiap hari zuhur dan asar berjamaah. Yang Nasrani doa bersama, persekutuan. Karena persekutuan doa, saya tulisnya doa bersama Pak, sama aja ya Pak ya, mohon maaf. Jadi kalau Nasrani ada doa bersama Pak.
Jadi sudah memenuhi syarat ya Pak ya, Bapak Ibu, takwanya kita sudah laksanakan dan tentunya anak-anak bertakwa. Oke lanjut Bu Windy, terampil. Dilaksanakan kegiatan Rabu Pramuka di mana anak-anak dapat menampilkan keterampilan dalam kepramukaan. Betul ya, gimana Pak Pembina? Anak-anak sudah terampil belum? Oh insya Allah bisa, ini pembina pramuka Pak. Jadi sudah penilaiannya anak-anak sudah terampil Pak. Karena mereka setiap Rabu tampil pramuka, mereka inisiatif sendiri Pak. Misalnya yel-yel dia buat sendiri. Jadi saya juga sebagai wali kelas tidak pernah ikut campur Pak. Jadi mereka benar-benar kreatif terampil sendiri. Jadi sudah sesuai ya Pak ya, Bapak Ibu sudah sesuai terampil. Lanjut Bu Windy, berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan mereka sadar bahwa kebersihan adalah hal yang utama Bapak Ibu. Terlihat bahwa kami melakukan pembiasaan Jumat bersih, piket pun anak-anak sadar kalau jam terakhir mereka minta Bu saya piket dulu. Itu jadi kita melaksanakan piket kelas di hari Jumat dengan berjadwal melaksanakan Jumat bersih. Seperti itu Bapak. Oke, saya rasa sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Oke, ini nggak ada Bu di sekolah lain nggak ada Pak. Kita benar-benar konsisten. Saya ketemu sekolah lain juga nggak begini Bu Siti. Jadi memang kita luar biasa kok. Menurut penilaian saya Pak. Oke lanjut. Dan saya rasa benar kok Pak Kacip. Lanjut, berbudaya sekolah. Oke, berbudaya sekolah datang tepat waktu, mengenakan pakaian sesuai jadwal dengan rapi, menghormati guru, menghormati teman, menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun. Pak Kacep mohon izin, terlihat bahwa anak-anak kita sebagian besar bisa dikatakan 90% ya, 90% anak-anak kami itu sudah masuk kategori sopan kalau menurut penilaian kami. Jadi kalau ketemu guru, ketemu orang tamu, kadang salam kayak seperti tadi Pak, dia salam karena memang kita mengajarkan itu. Jadi memang harus sopan santun yang utama, bukan intelektual ya Pak ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, berarti tadi kita sudah sesuai ya Bapak Ibu ya, sudah sesuai. Jadi tidak perlu diubah mungkin ya. Ya Bu, ya, jadi sudah sesuai. Oke, tetapi sebagai guru penggerak, saya memiliki visi. Terlepas dari visi ini apakah nanti digunakan atau tidak masalah ya Pak Kacep ya. Tapi saya punya pikiran bahwa visi saya adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berbudaya serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia ini macamnya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dalam segi agama, bisa dalam segi etika. Jadi mencakup seluruhnya. Maka saya buat berakhlak mulia. Oke next. Nah dari visi guru penggerak saya membuat prakarya perubahan. Jadi saya tarik lagi mengecil. Yang akan saya lakukan adalah membina karakter budaya positif peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Karakter budaya positif. Jadi karakter budaya positif ini saya tuh punya harapan Bapak Ibu 5 tahun 10 tahun ke depan ini anak tidak hanya bisa IT. Anak tidak hanya bisa teknologi tetapi juga beretika sehingga mereka berteknologinya juga teknologi positif. Saya berharap seperti itu. Lalu mereka juga punya etika ketika ketemu guru, mereka salam, mereka menyapa, ketemu teman, mereka tidak ada bullying. Itu yang saya harapkan budaya positif dari situ Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan ini saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Inilah pembelajaran saya pada modul 1.3 Bapak Ibu. Jadi saya belajarnya begini-gini Pak Satrio, nanti Pak Satrio begini juga. The next Pak, the next. 11 kayaknya Pak dia, 11. Oke. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah. Saya rasa 230 sudah cukup baik Pak Kacep. Jadi saya tadi bilang kerjasamanya luar biasa sehingga pembiasaannya bisa berjalan. Mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya dan mengatur strategi agar menuju ke arah lebih baik lagi. Tentunya kalau sudah baik kita tidak boleh stuck ya Pak Kacep ya. Jadi kita berusaha apalagi ya biar meningkat seperti itu. Lanjut. Nah, inquiry apresiatif ini saya menariknya tahapannya adalah Bagja. Bagja itu ada B, ada A, ada G, ada J, ada A. Jadi ini tahapannya Pak. Yang B itu adalah buat pertanyaan utama, yang A adalah ambil pelajaran, yang G gali mimpi, yang J jabarkan rencana, yang A atur eksekusi. Bapak Ibu pasti bingung ya. Saya pertama kali belajar juga bingung. Jadi saya apaan sih ini gitu. Jadi untuk membuat visi,
saya memperkecil dari visi. Memperkecil dari visi itu tentunya saya harus aksi nyata. Untuk aksi nyata saya harus punya tahapan, seperti itu Bapak Ibu. Tahapan yang saya lakukan adalah bakja. Bakja ini diambil dari inquiry apresiatif. Jadi di mana apa yang sudah baik di sekolah saya pertahankan dan saya buat lebih baik lagi. Seperti itu, entah itu kecil atau besar, ada perubahan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia tahapan yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Buat pertanyaan utama, saya berpikir dan bertanya, apa sih yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter budaya positif anak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini kalau kita mau merancangkan, kita mikir-mikir tuh Bapak Ibu. Nah, saya mikirnya begini. Lalu tindakan yang saya lakukan adalah bertukar pikiran dengan pimpinan, tentunya kepala sekolah, teman guru, perihal menumbuhkan karakter budaya positif, lalu mencari dan membaca literasi, baik dari internet maupun dari buku. Terima kasih Pak Somad, terima kasih doanya. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya akan bertukar pikiran dan mencari literasi tentang pembinaan menumbuhkan karakter. Lanjut, next Bu. Ambil pelajaran, saya berpikir bahwa situasi apa sih yang dapat menumbuhkan karakter budaya positif, lalu keterampilan apa yang telah saya punya. Gitu. Saya berpikir saya udah punya apa ya. Lalu tindakan yang saya lakukan adalah melakukan kegiatan yang menumbuhkan karakter budaya positif dan mencari informasi tentang siapa yang sudah memiliki pengalaman. Seperti itu. Lanjut Bu. Lalu gali mimpi, ada pertanyaan dan tindakan juga. Saya langsung ke tindakan aja ya Bapak Ibu ya. Tindakan menyediakan tampilan budaya positif yang dapat menumbuhkan dan mengajak seluruh warga untuk mendukung kegiatan saya. Lanjut, next. Lalu jabarkan rencana, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, karyawan dan murid dan mencari informasi. Jadi tentunya saya berkolaborasi Pak Kacep. Lanjut Bu Windy, atur eksekusi, berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah, menyusun tim kerja beserta deskripsi dan memberikan tenggang waktu serta melakukan refleksi rutin. Lanjut Bu. Oke. Tadi saya punya prakarsa perubahan, tentunya sudah ada yang saya lakukan Pak Kacep. Walaupun sedikit tapi saya merasa itu luar biasa Pak. Jadi aksi nyata yang saya sudah, belum Bu Windy, saya ngomong dulu. Kan belum Pak. Oke, aksi nyata yang telah saya lakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan, saya kemarin berpikir bahwa gimana ya kalau saya kasih ditempel kalimat-kalimat yang berhubungan dengan budaya Pak, sehingga anak-anak membaca. Silahkan. Saya buat memasang kalimat-kalimat budaya positif di dinding tangga lantai 1. Ini dinding lantai 1 sebelum saya kasih sesuatu Pak. Jadi ini yang terjadi. Sebenarnya belum selesai Pak, tapi sudahlah saya tempel aja di sini Pak. Dah. Ini Pak, jadi lantai 1 tampak awalnya seperti ini. Next Bu Windy, saya berkolaborasi, jadi anak ada yang saya suruh gambar Pak. Terus saya berkolaborasi dengan Sarpras, tentunya saya nggak mungkin getok paku sendiri Pak. Lalu saya bekerja sama dengan kesiswaan, saya nanya apakah begini, bagaimana ya Bu Siti gitu. Jadi ada masukan dari teman. Lalu tentunya tuh Pak yang getok-getok itu para OB Pak. Nah ini saya kemarin. Oke, ini prosesnya Bapak, jadi prosesnya seperti ini, anak saya libatkan, guru, wakil Sarpras, wakil kesiswaan, saya libatkan dan bagian karyawan OB. Lanjut, next. Nah ini Pak, jadi kan tadi kosong Pak, saya tempel. Ini sebenarnya belum selesai Pak, masih ada lagi frame-nya tapi belum saya pasang Pak. Jadi ada kemarin yang belum saya pasang adalah bullying, masalah bullying. Jadi di sini ada frame-frame tentang kalimat-kalimat budaya. Bagaimana berbudaya sebagai pelajar, bagaimana berbudaya untuk di sekolah itu seperti apa. Jadi ada kalimat-kalimat ini. Ini Pak. Oke, baik, next. Demikianlah presentasi saya yang luar biasa Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Sebelum saya tutup, saya mau buat pantun. Nah, belum. Nanti cakep ya Pak ya. Terima kasih saya Ibu yang cakep. Oke. Bapak Ibu, biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas diskusinya yang luar biasa. Pak Kacep ini nggak ada drama loh ini. Oke, terima kasih. Monggo. Ya,
Ya, saya kembali ke depan ya Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan, aplaus untuk Bu Dian. Bangga saya punya, bukan murid ya, bukan, punya guru yang didampingi ya seperti Bu Dian ini. Baru 1,5 bulan tapi sudah kelihatan ya banyak yang dia lakukan di sini, walaupun ya awalnya tidak terlihat tapi mulai nampak perwujudannya gitu kan. Udah bukan antara ada dan tiada lagi, tapi ini udah mulai ada gitu. Dan alhamdulillah tadi respon dari teman-teman luar biasa. Saya acungin jempol banyak dah pokoknya tadi. Tanpa ada, memang kelihatan sekali tanpa ada rekayasa, spontan menanggapi apa yang diajukan pertanyaan oleh Bu Dian tadi. Dan ternyata semua keinginan, harapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, setelah kita klopkan dengan visi sekolah yang sudah ada, ternyata memang searah. Artinya visi sekolah ini masih relevan untuk kita teruskan. Nah, tahun depan kita masih bisa meneruskan visi ini, tapi kemungkinan bisa ditambahkan dengan visi yang dicantumkan oleh Bu Dian gitu. Tadi yang paling menurut saya inti dari visi sekolah ini adalah kalau dilihat dari semua pembiasaan yang dilakukan, bagus sekali sekolah ini, arah religius sekali ya sekolah ini. Bahkan Bu Dian bilang yang tadinya SMP negeri seperti MTS gitu kan, itu kan artinya unsur religiusnya luar biasa di sekolah ini. Dan itu pembiasaan itu yang akan merubah karakter siswa yang tadinya seperti anak lewat seperti kedebong kanyut gitu kan, nggak pamit, nggak permisi, gurunya sampai pengen banget diajak gitu, pengen banget ditegur. Nah nanti udah nggak ada yang kayak gitu. Soalnya saya merasakan, saya baru di parkiran ketemu anak udah ada yang ngajakin salaman, padahal dia nggak tahu saya siapa gitu. Itu karakter itu tuh udah tertanam di anak di sekolah ini, alhamdulillah banget gitu. Cuma mungkin sedikit penebalan. Ini anak ini akhlak dengan sesama, dengan siswa, dengan guru ini udah luar biasa. Nanti yang perlu ditebalkan mungkin Bu Dian, akhlak dengan alam. Jadi anak itu merusak alam atau tidak gitu. Jadi akhlaknya bukan hanya sesama manusia, tapi akhlak dengan makhluk lain, dengan hewan, dengan alam. Nah itu perlu ada tambahan. Jadi akhlakul karimahnya itu tidak hanya sesama manusia, tapi juga ke alam dan lingkungannya. Artinya ketika dia lihat sampah, dia tidak menanya ini sampah buatan siapa yang buang, tapi langsung dia ambil. Jadi merasa bukan hanya simpati tapi udah empati gitu dengan sekolahnya. Dia merasa ini sekolah saya loh, siapa lagi yang rawat, siapa lagi yang jaga kalau bukan saya. Jadi itu yang perlu ditebalkan nanti. Pembiasaannya udah luar biasa bagus, tinggal penebalannya saja. Dan disitulah butuh guru, butuh kita ini untuk selalu membersamai anak gitu. Jadi kalau di sekolah ini kita usahakan di saat-saat jam kosong, kita jam istirahat pun nggak apa-apa, kita duduk dekat anak yang lagi jajan, ngobrol rileks gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita bisa nerima masukan itu. Anak-anak tuh kadang-kadang di jam-jam yang kayak gitu tuh suka curhat. Nah itu kita butuh membersamai itu gitu. Kita dekati anak gitu. Apalagi anak-anak yang bermasalah seperti siapa tadi kata Bu Kepala Sekolah? Galung. Nah itu perlu ada pendekatan yang luar biasa. Mungkin kita datang ke rumahnya, ketemu dengan RT RW-nya, ketemu dengan pengurus kalau di PKK dasawismanya ya mungkin itu, atau tokoh masyarakat, ustadz di sekitar situ. Nah itu kan langkah lain yang bisa kita lakukan gitu. Itu untuk
penebalan di akhlak pembiasaan ya. Itu saya salut luar biasa. Saya benar karena saya juga orang Cipayung. Jadi dulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi benar memang yang saya dengar itu. Jadi orang itu kalau mau ke sini gitu kan pada takut gitu dulunya, tapi sekarang ya alhamdulillah malah respon positif dari masyarakat luar biasa ke sini. Seperti tadi dibilang kuota cuma 2, yang daftar 30 lebih. Itu kan berarti harus mengikuti seleksi yang sangat ketat untuk bisa diterima di sini. Gitu. Ya betul sekali dengan sarana prasarana yang semakin bagus, kegiatan sekolah yang semakin bagus, paling enggak perbaikan di dalam ketika kita bisa tadi Bapak siapa yang bilang kalau kita sudah bisa mengaktualisasi diri di sekolah ini, mengaktualisasi tadi bahasanya apa ya? Bukan yang berbuah prestasi tadi apa ya? Nah, konsistensi berbuah prestasi. Nah, saya tambahin konsistensi mengaktualisasi diri berbuah prestasi. Itu udah pasti itu. Jadi ketika semua program yang kita laksanakan di sini konsisten, ditambah terus kita membersamai, kemudian kita pokoknya apa-apa untuk sekolah, apa-apa untuk sekolah, apa-apa untuk siswa, itu pasti buahnya prestasi. Pasti buahnya prestasi. Tidak bermaksud untuk memuji diri sendiri ya Bu ya. Saya ketika jadi guru ya saya berusaha menjadi guru yang baik untuk diri saya aja gitu. Ketika teman-teman ngelihat terus kemudian berimbas ke teman-teman ya alhamdulillah gitu kan. Ketika 2018, 2019 saya merasa sudah mengaktualisasikan diri kemudian diminta untuk mengikuti lomba guru berprestasi, apa yang sudah saya bawa, apa yang sudah saya kerjakan di sekolah itu yang saya bawa di lomba itu. Enggak bawa apa-apa saya, enggak ada rekayasa apa-apa. Tapi alhamdulillah di 2019 juara 2 tingkat provinsi saya itu. Itu padahal cuma membawa aktualisasi diri aja yang kita kerjakan di sekolah itu yang kita bawa gitu. Jadi itu betul Pak. Jadi konsistensi dengan aktualisasi diri kita bawa, kita lakukan itu akan membawa prestasi buat kita. Kita tidak perlu nunjukin gitu ke orang ketika kita bisa. Kita kalau cuma ngomong itu bahasanya baru memberi contoh ya. Kalau kita cuma ngomong bukan itu baru hanya memberi contoh. Nah, sholat semua sholat itu baru memberi contoh. Tapi ketika kita waktunya sholat, kita wudhu, kita langsung duduk di barisan paling depan, itu anak udah ngelihat, loh Pak Guru aja udah duduk di depan. Ibu wakil kepala sekolah, Bapak wakil kepala sekolahnya udah ada di depan. Nah itu akan menjadi contoh betul buat anak gitu. Jadi hal-hal yang kecil yang kita lakukan tapi konsisten betul kata Bapak, kemudian kita membersamai anak, insya Allah akan berbuah yang manis, berbuah positif sekali untuk kemajuan sekolah ini. Mungkin itu benang merah yang bisa saya ambil, kesimpulan yang bisa saya ambil. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa ikut diskusi bersama Bapak Ibu yang luar biasa tadi. Masukan-masukannya untuk Budian, mudah-mudahan Budian merasa, waduh berarti banyak banget ini yang harus saya lakukan. Tadi Wakil Sarpras bilang Budian harus bisa ini, Wakil Kesiswaan bilang harus punya ini. Ya itu PR Budian ya, tapi dibantu teman-teman yang lain. Insya Allah dengan tadi Budian bilang kolaborasi dengan teman-teman insya Allah akan bisa terlaksana. Sedikit-sedikit Budian, gak usah langsung yang wah. Itu tadi yang Budian bilang kolaborasi hal yang kecil, tembok yang tadinya sepi kelihatannya tapi kemudian berubah jadi indah, jadi ada tulisan-tulisan budaya sekolah, membudayakan sekolah, itu hal yang baik gitu. Terus tadi juga saran untuk vandalisme yang biasanya di kamar mandi dikasih tempat khusus ya, tapi yang ditulis hal-hal yang baik, jangan kata-kata jorok malah jangan ditulis di situ. Nah itu dikasih waktu, dikasih kesempatan anak untuk mengekspresikan dirinya, itu pasti bagus deh. Kayak apa ya kalau di tembok-tembok itu, ya mural, kayak mural. Jadi anak itu benar-benar mengekspresikan dirinya gitu. Jadi literasi itu tidak hanya anak berbicara di depan kelas, tidak hanya anak bercerita tentang bahasa Indonesia, tidak aja anak
bercerita tentang bagaimana cara membuat bangun ruang. Tapi literasi itu luas, itu betul. Makanya pembiasaan yang sudah baik tinggal ditegasin, ditebelin, dikuatin, terus konsistensi. Konsisten. Ketika udah mulai, anak-anak kok udah mulai males nih, uprak-uprak lagi nggak apa-apa gitu. Itu tugas kita untuk saling berkolaborasi. Ada lagi ya Bu Dian ya, saya lihat potensi di sekolah ini dari jawaban teman-teman tadi itu sebenarnya luar biasa ya. Maaf, ada berapa guru atau tendik di sini Bu? 80-an. Wah, banyak banget ya. 56. Itu kalau misalnya jam-jam kosong, jam istirahat 56 atau 80 orang itu secara bergantian berbagi sharing ilmu. Ilmu banyak banget di sekolah ini. Pasti, Ibu siapa maaf? Bu Windy pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman yang lain. Pasti, udah pasti itu. Nah, Bu Dian tinggal mengatur. Dibuatlah bukan grup tugas sekolah, bukan. Grup sekolah kan beda tuh, yang ada kepala sekolahnya, yang ada. Ini mah grup kayak komunitas praktisi aja Bu Dian. Bu Windy, besok ada yang bisa disampaikan nggak di depan guru-guru? Ya yang ada di ruangan itu aja, nggak mesti harus hadir semua gitu. Jam-jam kosong Bu Windy, saya punya sesuatu nih yang bisa saya sampaikan. Cara membuat donat agar tidak bolong misalnya. Nah itu boleh, jadi hal-hal yang kecil pasti. Nah itu nggak semua teman punya. Itu Bu Dian tinggal menggali potensi itu yang ada di lingkungan sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini. Pasti itu saya udah yakin ada 80 tadi, jangankan guru yang cuma 80 tadi, ada ratusan siswa, itu berarti ada ratusan potensi di siswa itu kan. Nah sekarang yang ada di guru ada 80, maka ada 80 potensi yang bisa kita gali dari guru kita. Nah bagaimana menggalinya tinggal Bu Dian. Gimana caranya ya? Ya diaturlah kira-kira siapa nih besok ya yang mau nyumbang ilmu apa nih ya. Gitu. Pasti itu udah pasti. Yang pintar bahasa Inggris agar semua gurunya bisa bilang I love you misalnya, ya itu tinggal disampaikan. Pasti saya udah bisa menebak itu gitu. Itu potensi di guru. Belum lagi potensi di orang tua. Nah, di pembiasaan itu sesekali Ibu mengundang guru tamu. Guru tamunya nggak usah tenaga ahli dari luar, kan orang tua itu ada yang jadi ustadz. Kalau di pembiasaan ngaji, suruh aja dia ceramah agama di situ, atau dia suruh ngajarin lagu-lagu Al-Quran, atau yang pinter nyanyi dangdut suruh ngajarin pada saat pembiasaan literasi untuk menyanyi yang baik. Jadi kita mengundang mereka tanpa harus mengeluarkan biaya. Mereka pasti dengan bangga akan datang ke sekolah menjadi guru tamu di sini. Mungkin ada orang tuanya polisi, kita undang bagaimana cara menanggulangi narkoba kayak gitu. Nah itu kita undang mereka. Jadi itu potensi-potensi yang kayak gitu kita masukin di pembiasaan kita, maka akan semakin hebat sekolah ini gitu. Gak perlu kita ngundang profesor doktor dari kampus mana yang harus dikasih uang begitu banyak, kita juga harus menyiapkan makanan dan yang lain-lainnya. Jadi cukup hal-hal yang ada yang kita olah yang ada di sini. Kemudian di sekolah ini udah berapa tahun? Oh, berarti udah 19 tahun. 19 tahun. Artinya Bu Dian tahu persis apa yang kurang di sekolah ini, apa yang lebih di sekolah ini. Nah, itu artinya potensi-potensi yang ada dimunculin, kekurangan-kekurangan yang ada ditutupin. Kolaborasi dengan teman yang punya kelebihan untuk menutupi kekurangan. Itu pasti akan jadi sekolah yang luar biasa nantinya. Seperti yang diharapkan oleh kita semua. Anak-anak pun sekolah di sini akan merasa nyaman sekali gitu. Karena ketika mereka nyaman bersekolah di sini, mereka akan betah. Mungkin itu ya Bu Dian. Jadi insya Allah sekolah ini akan menjadi sekolah yang luar biasa ke depannya ketika kita bisa memberdayakan semua potensi yang ada di sekolah ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dian, terima kasih teman-teman guru semua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengacukan
penghormatan yang luar biasa ke teman-teman semua yang sudah mensupport Budian. Mudah-mudahan ke depannya Budian akan semakin bisa memberikan imbas yang baik untuk teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Saya mengomentari yang Budian tadi, pantunnya gini. Apa ya? Anak muda pakai baju batik pergi wakuncar. Oh iya. Wakuncarnya ceweknya diajak makan. Iya. Diskusi kita yang tadi sudah berjalan baik dan lancar. Prakarsa perubahan yang Budian ajukan bisa dilaksanakan. Masuk ya? Masuk. Iya. Iya. Ya itu pantun. Saya termasuk orang yang paling senang berpantun karena sering diundang saya kan orang Betawi asli ya, Bu. Jadi ketika ada kegiatan palang pintu, saya suka disuruh jadi penerima tamu yang ngelawan itu, yang ngirim pantun ya, bukan bagian berantemnya, saya bagian ngomongnya. Bagian pantun ya, Pak? Iya, bagian pantunnya. Itu ya, terima kasih Budian. Sekali lagi teman-teman terima kasih semua ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya Bapak Ibu, banyak banget ilmu yang kita dapetin dari sini, banyak banget arahan dari Budian ataupun dari Bapak Kacep yang bisa kita ambil untuk menjadi pribadi guru yang lebih baik lagi untuk membangun SMP 230 menjadi lebih baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita di penghujung kegiatan pagi ini, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk hadir ke dalam ruangan ini mengikuti kegiatan pendampingan individu 2. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi dari saya terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.